Satu, nah itu sudah terhubung ya. Bisa lihat ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi sudah nyambung kembali, bergerak kembali ke nol. Saya balik lagi, bergerak kembali ke nol. Nah, itu indikasi bahwa kapasitor masih dalam keadaan baik ya. Untuk kapasitor yang tidak baik, ini kapasitor non polar namanya. Non polar itu tidak punya polarisasi, jadi masangnya terbolak-balik juga nggak pengaruh. Lalu cara mengukurnya untuk kapasitor ini ya teman-teman, kalau dia bergerak, dia kembali ke nol, itu kapasitor masih dalam keadaan baik. Kalau dia bergerak kembali tapi tidak sampai nol, diam di situ tidak ke nol, berarti dia sudah kurang bagus ya, bukan rusak sekali tapi sudah kurang bagus. Yang rusak sama sekali itu kalau dia bergerak tidak kembali sama sekali, atau sebaliknya dia tidak bergerak sama sekali. Tapi itu juga sangat tergantung dengan jenis kapasitornya, kapasitor apa. Ada kapasitor yang tidak boleh bergerak sama sekali, kalau bergerak justru malah rusak ya. Nah itu, ini kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3, mati ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan kipas angin untuk yang kesekian kali dengan merek ini ya, teman-teman bisa lihat mereknya Regency ya, Regency. Ini menurut keterangan yang punya kipas angin ini tidak mau muter ya, kipas anginnya nggak bekerja, udah nggak mau muter. Kita akan cek, kita akan buka ya. Sebelum kita cek, kita ukur dulu, atau langsung saja kita cok ke listrik sini ya, listrik sini ini ya, kita colok sini. Nah ini saya sudah tarik, tidak mau muter memang ya, nggak mau muter ya, saya cabut. Lalu selanjutnya kita akan buka ya, kita akan buka kipasnya, apakah kapasitor, apakah saklar, apakah sikring ya. Jadi untuk kipas angin ini ada 4 ya, ada 4 komponen yang harus kita periksa. Yang pertama tentu adalah koneksi saklar ya, saklar untuk menghidupkan dan mematikan, termasuk saklar kecepatan di sini ya. Ini kita pastikan dulu bahwa dia connect. Yang kedua kita ukur kapasitor. Nanti kapasitornya ada di sini juga ya. Kapasitornya ada di sini, bisa juga ada di sini. Nanti kita buka lah pokoknya ya. Nah itu kita pastikan dulu kapasitornya bagus. Nah kalau kapasitornya rusak kita ganti. Kalau saklarnya tadi rusak kita perbaiki atau kita ganti ya. Lalu komponen yang ketiga adalah mekanis ya, mekanis. Apakah sistem mekanisnya bagus atau tidak? Maksudnya dia biasanya kotor sehingga menyebabkan putarannya susah ya, seret gitu ya, bahasa sederhananya seret. Kalau seperti itu maka kita bersihkan, lalu mungkin dikasih pelumas ya, seperti itu. Bisa pakai pelumas yang digunakan di mesin jahit. Kalau kondisi itu bagus, berarti selanjutnya kita cek kumparannya ya, kumparan atau gulungannya. Kita ukur gulungannya apakah putus atau tidak. Kalau tidak putus ya berarti biasanya harus muter kalau nggak putus. Tapi kalau putus kita periksa lagi apakah kumparannya terbakar atau tidak gitu ya.
Kalau dia kondisinya tidak terbakar lalu dia putus, itu kesimpulan yang bisa dipastikan adalah fuse-nya atau sikring ya. Jadi di dalam kumparan itu, dalam gulungan itu ada sikring di dalam. Jadi harus dibuka dulu, dibongkar. Jadi tidak bisa diganti secara langsung, tapi harus dibongkar dulu motornya, lalu di situ kita lihat sikringnya putus, diganti sikringnya ya. Jadi saya sarankan sebaiknya sikringnya diganti, jangan dihubung langsung, karena kalau dihubung langsung menyebabkan kalau ada konslet lagi biasanya terbakar ya, bisa mengakibatkan kebakaran. Jadi sebaiknya sikringnya dikembalikan seperti itu ya. Oke teman-teman, kita langsung saja buka, kita kerjakan ya kipas angin Tornado ini. Kipas angin Tornado merek Regency. Nah, di sini ada kapasitornya teman-teman. Jangan sini. Ini kapasitornya. Nah, untuk teman-teman yang masih awam ya, sebaiknya kalau potong kabel jangan dipangkal ya, tapi disisakan ujung kabel sehingga warnanya kelihatan. Untuk teman-teman yang kurang paham, sehingga di sini saya potongnya tidak full ya, seperti itu. Ini ada berapa kabel ini? 1, 2, 3, 4 ya. Ini sudah terpotong, saya bisa tarik ya, tarik seperti ini sehingga kipasnya kita bisa pisahkan untuk kita lepas ya. Ini seperti itu. Selanjutnya kita lepas penutupnya. Ya, seperti ini. Ini baling-balingnya sudah dilepas, ini kelihatannya. Oh, ini sangat kotor ini ya. Kotor. Tapi ini licin ya. Mekanisnya aman ya. Mekanisnya aman. Kemudian kita cek lagi saklar-saklarnya ini. Saklar-saklarnya kita cek. Kita ukur teman-teman. Cuman biasanya sih saklar jarang rusak ya. Saklar jarang rusak. Kapasitor juga biasanya jarang rusak ya. Ini banyak bekas-bekas telur cicak ini. Ya, ini terhubung yang satu, ini kecepatan 1 ya. Teman-teman bisa lihat di ininya, jarumnya kelihatan enggak teman-teman ya. Ini saklar ya, saklarnya teman-teman ya. Jadi saya ini hubungkan yang ini terhubung, yang atasnya tidak terhubung. Ini kalau saya tarik lagi, saya tarik, nah gitu, dia akan terhubung ke atasnya. Nah, kalau saya tarik lagi, dia terhubung ke sebelahnya lagi. Nah, itu. Oke, jadi saklarnya tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya mengukur kapasitor ya. Kita lanjut ke kapasitor. Ini kapasitornya 2,5 mikrofarad
dengan tegangan 440 volt. Sekarang kita akan ukur. Silakan teman-teman letakkan ini di ohmmeter kali 1 kilo ya. Lalu kita elektrodanya kita hubungkan ke ujung-ujung kapasitor seperti ini. Seperti ini. Dia bergerak lalu kembali ke 0. Saya balik. Bergerak kembali ke 0, saya balik lagi. Bergerak kembali ke 0. Nah, itu indikasi bahwa kapasitor masih dalam keadaan baik ya. Untuk kapasitor yang tidak baik, ini kapasitor non polar namanya. Non polar itu tidak punya polarisasi, jadi masangnya terbolak-balik juga nggak pengaruh. Lalu cara mengukurnya untuk kapasitor ini ya teman-teman, kalau dia bergerak dia kembali ke 0, itu kapasitor masih dalam keadaan baik. Kalau dia bergerak kembali tapi tidak sampai 0, diam di situ tidak ke 0, berarti dia sudah kurang bagus ya, bukan rusak sekali tapi sudah kurang bagus. Yang rusak sama sekali itu kalau dia bergerak tidak kembali sama sekali, atau sebaliknya dia tidak bergerak sama sekali. Tapi itu juga sangat tergantung dengan jenis kapasitornya, kapasitor apa. Ada kapasitor yang tidak boleh bergerak sama sekali, kalau bergerak justru malah rusak. Tapi untuk kapasitor yang seperti ini, untuk motor-motor listrik, itu harus bergerak dan dia kembali ke 0 ya. Jadi teman-teman sudah saya pastikan bahwa dua komponen dalam keadaan baik, yaitu saklar, yang kedua adalah kapasitor. Kapasitornya baik ya. Sehingga yang untuk yang ini kita singkirkan ya, teman-teman ya. Kita singkirkan. Lalu kita menuju ke ini, ke motornya ya. Sekarang saya ukur. Jadi untuk motor ini kabelnya ada 1 2 3 4, ada 4 ya. 4 itu yang 3 adalah kecepatan 1 2 3, yang 1 adalah sumber, yang 1 adalah kapasitor gitu ya. Ini saya kupas dulu, lalu kita ukur untuk memastikan semua kabel ini harus terhubung ya, untuk membuktikan bahwa kumparannya masih dalam kondisi baik. Nah, kita ukur ya. Kalau ini tidak perlu dibolak-balik teman-teman ya, jadi langsung diukur saja. Kalau dia bergerak berarti masih bagus. Perhatikan teman-teman jarum ini ya. Ini saya hubungkan yang merah di sini. Ini tidak bergerak, tidak bergerak, tidak bergerak, tidak bergerak. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa motornya putus ya. Motornya putus, kumparannya putus maksudnya, atau gulungannya ada yang putus. Putusnya itu di mana? Biasanya di sekring. Untuk mekanisnya, untuk yang keempat tadi, jadi yang pertama saklar, yang kedua kapasitor, yang ketiga mekanis. Mekanisnya ini lancar ini ya, licin ini muternya nggak sesak, lancar. Yang keempat adalah kumparan. Kumparannya terbakar atau tidak, putus atau tidak. Nah, sekarang kita akan membukanya ya teman-teman ya, membukanya. Oke, nah ini ada talinya, saya potong dulu. Ya, seperti ini teman-teman. Ini saya singkirkan lagi. Seperti ini teman-teman modelnya ya. Jadi ini sumber masalahnya teman-teman. Ini adalah komponen utamanya. Ini kotor sekali, kita bersihkan dulu. Oke teman-teman, sudah saya bersihkan.
Selanjutnya kita akan buka motornya ya. Ini ya, oke, seperti ini teman-teman, bisa lihat ya. Kita bersihkan lagi. Nah, biasanya sikringnya dia ada di sebelah sini teman-teman ya, ada di sisi sebelah sana. Lengket kena sirlak ini ya. Oke, sebelah sini. Nah, ini dia teman-teman, jadi sikringnya itu ada di sini. Silahkan teman-teman buka, lalu kita ganti. Kita buka talinya satu-satu. Tolong teman-teman kalau buka hati-hati karena kumparannya tidak boleh luka ya. Ini benangnya nanti kita pakai lagi. Nah, seperti ini. Jadi benangnya kita pakai lagi. Baik teman-teman, perhatikan, ini sudah saya ganti sikringnya ya. Sikringnya putus memang ini sudah saya ganti yang baru. Sekarang saya akan coba ukur ya. Saya akan coba ukur. Baik teman-teman, ini sudah saya pasang tadi sikringnya ya. Selanjutnya kita coba ukur lagi ini ya, kabelnya ini. Tadi kan nggak terhubung tadi karena sikringnya putus. Sekarang saya akan coba ukur. Nanti teman-teman perhatikan jarum yang di sini ya. Satu, nah itu sudah terhubung ya. Bisa lihat ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi sudah nyambung kembali. Nah, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam ini ya, masukkan lagi di sini. Jadi dibersihkan dulu, kotor. Kita masukkan lagi ke sini. Seperti ini.
kita kembalikan. Bersihkan lagi ya. Oke, selanjutnya kita kembalikan ke sini. Lihat lubang-lubangnya ya. Seperti ini ya, bisa ditoki ya. Nah, rapat, ini juga sudah lancar, tinggal kita kancing-kancing lagi ya. Kita kancing-kancing, lalu kita tes. Baik teman-teman, saya akan uji lagi setelah ditutup. Kita akan ukur lagi, nanti teman-teman perhatikan jarum yang ada di sini ya. Ini kabelnya ada 4, saya yang merah saya taruh di sini. Ini yang hitam saya pindah-pindah. Ya, bergerak ya. Kita lihat teman-teman ya. Ini yang kedua, ini biru, abu-abu, coklat, merah ya. Jadi posisinya sudah terhubung. Selanjutnya kita akan rangkai dengan ininya ya. Kita rangkai dengan ininya. Jadi kita masukkan kembali kabel ini ke dalam. Baik teman-teman, selanjutnya motornya kita sambung kembali. Ini yang untuk ke kapasitor warna biru ya. Ini saya sambung lagi warna biru ke kapasitor. Oke, warna biru ke kapasitor. Kemudian ada warna merah, warna abu-abu, warna coklat ya. Kita akan sambungkan kembali ke tempat aslinya. Kita ambil dulu yang abu-abu ini ya. Oke, abu-abu. Ya, abu-abu. Kemudian coklat. Coklat. Ini coklat, merah, oke. Jadi sudah saya sambung semua teman-teman ya. Kabel dari sumber
ke saklar sama ke motor, kemudian ke kapasitor, ke saklar kecepatan. Sudah tersambung semua. Kita akan coba dicolok ke sumber tegangan ya. Oke teman-teman, untuk mengetesnya saya kasih kertas seperti ini. Nanti kalau muter kelihatan ya. Cuman ini belum saya kancing. Kita kancing dulu teman-teman ya. Kita kancing dulu. Kancing dulu biar jangan kari nanti. Oke teman-teman, sudah kita kancing. Selanjutnya kita kasih kertas, kemudian ini kita colok ya, kita colok ke sini. Nah, sudah muter tuh teman-teman, sudah muter. Kita ganti kecepatan ya, kecepatan tinggi, mati, nyala, kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3, mati. Oke, jadi sudah sip ya teman-teman, tinggal kita masukkan ke casingnya, ke bungkus-bungkusnya. Oke teman-teman, sudah saya pasang ke casingnya ya, cuman ini rupanya baling-balingnya bagian asnya ini pecah ya. Ini kemungkinan saat mau dibuka kipasnya nggak ngerti, jadi dicongkel-congkel gitu ya. Padahal dia menggunakan skrup ya, untuk penguncinya ini dia menggunakan skrup, menggunakan kunci L. Memang tidak bisa pakai obeng, jadi kalau nggak punya kunci L memang nggak bisa buka. Kemungkinan ini yang punya dia congkel-congkel pakai obeng, sehingga kalau teman-teman lihat di sini seperti ini ya, jadi dia pecah ini ya, pecah, sudah nggak bisa dikancing lagi dengan as motornya, sehingga satu-satunya cara kita akan carikan baling-baling lain, mungkin menggunakan baling-baling kipas yang lain. Nanti kita pasang ke sini lalu kita bisa tutup kembali. Intinya teman-teman, bahwa kipas anginnya ini sudah muter ya, saya sudah cok ke listrik sini, ini saya tarik ya. Jadi teman-teman lihat kertas ini dia akan berputar ya. Nah itu, ini kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3, mati ya. Oke teman-teman, demikian tutorial kali ini, walaupun singkat, mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang masih awam tentang perbaikan kipas angin. Dan lagi mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jika channel ini berguna, tolong teman-teman jangan lupa didukung dengan memberi like, comment, share, dan terutama di subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe, dan aktifkan loncengnya jika teman-teman ingin terus mendapatkan update video-video saya selanjutnya tentang listrik dan elektronik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain kesempatan.